Salam jumpa lagi, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Dub in Altum. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dan dengan ayat 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang saya hargai, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa hal dalam rangka Injil hari ini di bawah judul perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertama, dalam Injil hari ini, kelihatannya seolah-olah Yesus mengecam hanya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi coba kita lihat kembali ayat 1. Ayat 1 bunyinya demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, dan kepada murid-muridnya. Yesus sudah melihat fakta yang ada saat itu, yakni tabiat dan kelakuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka mencari dan menerima pujian dari orang lain dimanapun mereka berada.
Dan fakta ini digunakan Yesus untuk mengajar dan mengingatkan orang banyak dan murid-muridnya. Kritikan atau kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya juga ditujukan kepada orang banyak yang mendengar Yesus pada saat mengajar. Berarti siapapun yang ada di situ. Dan kepada murid-muridnya, berarti termasuk kita. Kebetulan saja orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa, yakni orang-orang yang diberi kuasa untuk memimpin dan memberi pengajaran tentang Taurat. Masalahnya adalah bahwa mereka hanya omong doang. Ini yang dikritik Yesus. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupa bahwa kritikan Yesus ini memang pertama-tama untuk para pemimpin dan pengajar, termasuk kita semua, termasuk saya yang sedang sharing ini. Ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat baik jangan hanya ditujukan untuk orang lain, tetapi terutama sebenarnya untuk diri saya sendiri yang sedang berbicara ini. Bagaimana mungkin saya meminta orang lain bersabar, sementara saya sendiri suka marah-marah? Bagaimana mungkin saya meminta atau bahkan mengajarkan orang lain untuk saling mengasihi, sementara saya sendiri sadar tidak sadar menciptakan permusuhan? Bagaimana mungkin saya meminta orang lain untuk rajin bekerja, sementara saya sendiri bermalas-malasan? Berarti perkataan dan perbuatan saya tidak selaras. Mungkin hampir sama persis dengan kelakuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kita dengar dalam Injil tadi. Istilah kasarnya berarti saya ini munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Injil hari ini, saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan jangan sombong, tetapi hendaklah kita rendah hati. Ayat 8 dan 10, Yesus mengajarkan kita supaya janganlah kita disebut rabi atau guru, karena hanya satu rabi atau satu guru kita. Maksudnya supaya kita jangan sampai menganggap diri kita sebagai pembawa kebenaran atau pembawa ajaran yang paling benar, karena hanya ada satu pembawa kebenaran, yaitu Yesus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Janganlah pula kita disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin kita, yaitu Mesias. Yesus mau mengatakan bahwa
Pemimpin sejati adalah sang penguasa alam semesta, yaitu Yesus sendiri dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Oleh karena itu, semua tugas kepemimpinan di dunia ini haruslah disadari sebagai suatu kerjasama atau kolaborasi dengan Allah Tritunggal sebagai sang penguasa, sang pencipta alam semesta, atau dengan sang pemangku otoritas utama dalam rangka perutusan. Jadi, para pemimpin sebenarnya adalah mereka yang diutus. Singkatnya, seharusnya para pemimpin menyadari bahwa mereka terpilih dan diutus untuk melayani, sebagaimana yang dikatakan Yesus pada ayat 11 dalam Injil hari ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang perlu kita renungkan hari ini, yaitu pada ayat 9, Yesus mengatakan, "Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga." Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak melarang bahwa seseorang boleh menyebut ayahnya sebagai Bapa. Yesus tidak melarang hal itu. Tetapi Yesus mau merujuk atau Yesus mau menunjuk pada hal yang lebih penting, hal yang paling utama, yaitu sifat-sifat dan atau hakikat sebenarnya yang terkandung dalam istilah Bapa. Hal ini mungkin agak panjang untuk dijelaskan, tetapi Injil Lukas bab 11 ayat 13 bisa membantu kita untuk lebih memahami hal tersebut, yaitu yang menyangkut istilah Bapa. Lukas 11 ayat 13 berbunyi demikian. "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Ini hakikat Bapa yang asli, memberikan hal yang terbaik, yaitu Roh Kudus kepada anak-anaknya. Semoga demikian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.